Pak Abdul Muiz, ini diabetesnya. Diabetesnya begini, dicatat Pak Abdul Muiz ya. Kalau ada putranya, beliau disuruh mengingat-ingat. Yang pertama biasanya pankreas rusak, insya Allah itu disebabkan karena salah satu sifat kita. Sifatnya Pak Abdul Muiz yang bagaimana? Yang kalau menyuruh orang itu harus. Kalau umpamanya orang tersebut belum bisa menjalankan, belum bisa melakukan. Saya mempunyai keluhan sakit di pinggul sebelah kiri sampai di kaki. Kadang-kadang itu sakit sekali Pak, kadang-kadang ya tidak, agak berkurang. Ada sakit, ada Sakit. Nah itu beda. Beda. Saking mantapnya sakit sekali. Sakitnya itu berarti punya roda, dia lagi ngerem, sakit. Cuma itu Pak yang saya tanyakan, kami mohon solusinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berdiri dulu bisa. Ibu namanya tadi siapa? Ibu Hajah Sri Mulyani. Mantan Ustaz, mantan Menteri Keuangan. Oh iya loh. Saya mikir-mikir kok ada di Indonesia gitu. Ya sudah, Bu Haji. Saya mau tanya, Bu Haji yang sakit kiri apa kanan? Sebelah kiri Pak. Sebelah kiri ya. Kalau boleh, apakah Ibu kalau lagi marah atau marah khususnya kepada suami itu banyak diamnya, Bu? Ya kalau terlalu saya ya marah Pak, kalau tidak ya saya beri maaf gitu. Beri maaf atau marahnya diem? Kan beda, marah diem sama beri maaf itu beda sekali. Ya cuma diem gitu Oh aja. ya sudah, berarti belum diberi maaf ya, didiemin aja. Karena kalau beri maaf itu udah nggak marah lagi. Ya saya maafkan Pak, kesalahan Bapak itu langsung hilang sini. Tapi kalau diem itu nggak memberi maaf, tapi ya diem aja masih jengkel. Iya. Ibu, memang Ibu sering dalam kehidupan sehari-hari mengatur kehidupan rumah tangga, sering termasuk agak lebih menonjol daripada suami dalam mengatur rumah tangga. Cuma dalam mengatur rumah tangga ini Ibu agak lebih sensitif istilahnya. Kalau nggak cocok sama suami ya jengkel, nggak cocok sama anak ya marahnya keluar seperti itu. Jadi ketidakcocokan yang menjadikan Ibu marah inilah yang akhirnya Allah memberikan peringatan aja. Peringatan sakit khususnya di pinggang sampai ke kaki sebelah kiri. Nah caranya untuk sembuh adalah salah satu secara Islami, Ibu nanti pulang ke Salatiga ketemu sama suami minta maaf atau dalam kondisi yang agak serius, umpamanya sholat berjamaah dengan suami, selesai sholat minta maaf benar. Pak, jika selama ini aku sering marah, ngomel sama Bapak dalam kehidupan rumah tangga kita, saya minta maaf dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Maafin ya Pak. Kalau mamanya suami jawab nggak mau ya biarin aja nggak apa-apa. Paling ntar malam mau juga gitu. Ya. Tapi suami saya baik hati ya Pak, pemurah, pemaaf Pak. Berarti yang tidak baik ini memang ibu kayaknya. Iya. Jangan bilang suami baik hati malah kelihatan ibunya yang enggak baik. Masa Bu Haji enggak baik sih gimana? Ya alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan suami saya memaafkan. Itu kelihatan enggak ini, enggak timpang. Kalau ibu langsung bilang suami saya baik hati Ustadz. Wah berarti ibu yang nakal dong gitu. Ya sudah, tapi ibu tetap minta maaf sama suami ya Bu. Ibu jadikan keceriaan ibu, happy-nya ibu itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi jangan kelihatan sehari-hari itu happy tapi nanti ada emosinya. Nggak usah, santai aja. Minta maaf yang baik. Mudah-mudahan setelah minta maaf sama suami kemudian tahajud, rajin, mohon ampun pada Allah karena dosa itu kan bertumpuk ya. Mohon ampun terus-menerus ya Allah jika sakitku ini disebabkan karena jengkelku pada suami dan anak-anak. Saya mohon ampun kepadamu. Diulang terus-menerus. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama Allah memberikan kesembuhan. Amin. Ya. Tadi sakit tadi? Maaf saya tanya. Tadi sakit tadi? Tadi gereming-gereming saja Pak. Geriming-geriming. Iya. Kemarin? Kemarin sakit sekali. Sakit sekali. Iya. Gitu. Oh.
Sekarang Alhamdulillah. griming-grimingnya hilang ya. Griming. Griming itu Sudah apa? tidak, Pak. Griming-griming itu geringgingan, semutan maksudnya. Semutan. Jadi itu bahasa Salatiga. Iya. Griming-griming. Griming-griming. Iya, Ibu, mudah-mudahan manfaat dan Ibu bisa menjalankan kesembuhan ini semata-mata karena Allah, ya. Terima kasih, Pak. Saya hanya sebagai perantara aja, saya hanya memberikan solusi, mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan. Amin. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi kebalik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saling bersaut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita, tapi kita akan dengarkan kumandang adzan yang berikut ini untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, dan insyaallah kita siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dan semoga ibadah kita ini menghantarkan kita pada kesembuhan insyaallah. Dan kita akan kembali lagi nanti, sudah ada penelpon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abdul Muiz di Makassar. Silakan Bapak Abdul Muiz. Assalamualaikum Ustaz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan saya Pak Ustaz, diabetes. Kedua kencing kurang lancar Ustaz. Apa yang kurang lancar? Sehingga dia mempengaruhi gigi saya, mata saya, kekuatan itu nafsu itu. Nafsu apaan, Semua Pak? ada pengaruh itu gula saya dok. Ustaz. Pak Abdul Muiz, umur Bapak berapa? 70 lebih Ustaz. Masa 70 lebih udah pingin nafsu itu, saya pingin bangkit lagi ya. Boleh, berdoa boleh ya. Tapi saya akan mencoba bantu Pak Abdul Muiz. Pak Abdul Muiz, ini diabetesnya. Diabetesnya begini, dicatat Pak Abdul Muiz ya. Kalau ada putranya, beliau disuruh mengingat-ingat. Yang pertama, biasanya pankreas rusak, insya Allah itu disebabkan karena salah satu sifat kita. Sifatnya Pak Abdul Muiz yang bagaimana? Yang kalau menyuruh orang itu harus. Kalau umpamanya orang tersebut belum bisa menjalankan, belum bisa melakukan, jengkel maunya, marah terus. Nah, itu salah satu penyebab diabetes, itu aja. Kemudian yang kedua, kalau punya nasihat, kalau punya pandangan, kalau punya masukan, orang itu atau yang kita berikan itu diharuskan mengikuti anjuran kita. Harus, wajib istilahnya. Nah, kalau itu dikerjakan oleh kita terus-menerus bertahun-tahun, insya Allah pankreas itu akan rusak lama-kelamaan. Nah, rusaknya ini sehingga insulin tidak teratur keluarnya, menjadikan gula dalam darah tinggi. Nah, Pak Abdul Muiz, kalau memang benar-benar ingin sembuh dari diabetesnya, sama seperti para jamaah yang lain yang alhamdulillah banyak yang sembuh. Satu, dirubah sifat yang kalau nyuruh orang yang harus itu benar-benar dihilangkan. Benar-benar dihilangkan karena umur ini kan sudah uzur, jadi untuk menghilangkan sifat yang itu mudah-mudahan Pak Abdul Muiz mampu. Sehingga kalau nyuruh anak atau nyuruh cucu itu betul-betul pakai tolong. Kemudian kalau beliau belum mampu mengerjakan, jangan emosi, jangan jengkel. Benar-benar jangan. Kalau ada keluar jengkel, dilantunkan zikrullah ya, astaghfirullahaladzim, seperti itu sehingga hati kita tenang. Istighfar. Nah, selain itu juga jangan memaksa seseorang memakai nasihat Bapak. Siapapun, entah itu istri, entah itu anak, entah itu cucu, memberikan nasihat boleh tapi jangan memaksa. Kalau memaksa, siapapun orang tersebut dia akan insya Allah akan kena diabetes. Nah, itu yang pertama, perilaku. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun pada Allah dengan selesai sholat wajib maupun selesai sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah duha, silahkan mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jika penyakit diabetes itu disebabkan karena kesalahan dan dosa saya, ya Allah,
karena sering memaksa seseorang untuk mengikuti perintah saya. Kalau tidak saya emosi, saya marah, saya mohon ampun. Fokus ke arah sana. Doa itu diulang lagi tanpa lelah istilahnya. Kemudian di akhir doa, ya Allah kumohon agar engkau berkenan memberikan kesembuhan atas penyakit gula dalam darah saya yang tinggi. Amin. Cukup seperti itu. Dan biarlah sunatullah, pergerakan kesembuhan dari Allah itu bekerja sendiri. Dan tunggu dengan sabar. Mudah-mudahan Pak Abdul Muiz bisa menjalankan nasihat saya semata-mata karena Allah. Dan mudah-mudahan giginya yang sakit cepat sembuh, matanya yang mulai buram, mulai aktif lagi normal. Dan itu yang apa tadi? Yang itu juga mudah-mudahan bangkit lagi kayak anak muda ya. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan Pak Abdul Muiz bisa menjalankan nasihat saya semata-mata karena Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Lah Ustaz, dia punya kencing kurang lancar Ustaz. Oh itu kalau Pak Abdul Muiz, kalau kencing, kalau punya keinginan, kalau pas keinginan tidak terlaksana, Pak Abdul Muiz sering menyimpan keinginan tersebut. Sering menyimpan, jadi banyak diem akhir-akhir ini. Entah karena persoalan di keluarga apa, tapi Pak Abdul Muiz banyak diem. Jadi kalau punya keinginan banyak diem, punya keinginan banyak diem, tidak dikeluarkan. Nah Pak Abdul Muiz kalau kencingnya itu coba kalau ada masalah keluarga, utarakan, ucapkan, komunikasikan, musyawarahkan. Insya Allah itu kencing itu akan lancar lagi. Insya Allah seperti itu Pak Abdul Muiz. Amin. Sabar ya Pak Abdul Muiz ya. Iya. Ustaz. Iya. Baik.